Bab 1. Hari yang tidak pernah terjadi. Aku berusia 27 tahun ketika hidupku berakhir. Bukan karena aku mati, tapi karena aku kehilangan sesuatu yang bahkan tidak bisa kuingat dengan jelas. Malam itu hujan turun deras. Aku ingat suara petir yang membuat kaca apartemenku bergetar. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, memandangi sebuah foto yang retak di lantai. Di dalam foto itu ada aku, dan seseorang yang wajahnya terasa buram dalam ingatanku. Aku tahu aku mencintainya, aku tahu aku pernah bahagia. Tapi anehnya, wajahnya seperti tertutup kabut. Kita akan baik-baik saja. Suara pria dalam ingatanku berbisik samar. Lalu cahaya putih menyilaukan. Suara rem yang berdecit. Tubuhku terasa ringan, dan dunia menjadi gelap. Aku terbangun. Dengan napas terengah, langit-langit kamar yang kukenal sejak kecil menyambutku. Cat biru muda yang mulai mengelupas di sudut kanan. Poster band favoritku yang pernah kupasang dengan penuh semangat di masa SMA. Tanganku gemetar. Aku duduk perlahan di ranjang yang terlalu sempit untuk tubuhku yang tidak. Aku menatap kedua tanganku. Kulitnya lebih halus, tanpa bekas luka kecil di pergelangan yang kudapat saat usia 23. Jantungku berdetak kencang. Aku berlari ke cermin. Dan di sana, wajah 18 tahunku menatap balik. Mata yang masih penuh harapan. Bibir yang belum belajar menyembunyikan kecewa. Rambut panjang yang dulu selalu kukeluhkan karena sulit diatur. Ini tidak mungkin, bisikku. Tok, tok, Nara, bangun. Nanti kamu terlambat hari pertama sekolah. Suara mama terdengar dari luar pintu. Suaranya lebih muda, lebih ringan. Air mataku langsung jatuh. Mama yang 10 tahun lalu masih sehat. Masih kuat, masih belum mengenal ruang rumah sakit terlalu sering seperti yang terjadi di masa depanku. Aku menutup mulutku agar tidak terisak keras. Kalau ini mimpi, kenapa terasa begitu nyata? Aku melihat kalender di dinding. Tanggal 12 Juli, hari pertama kelas 12. Tanggal itu membuat perutku mual. Hari itu, hari di mana semuanya berubah. Tapi berubah bagaimana? Kepalaku terasa berdenyut. Ada sesuatu yang seharusnya kuingat. Seseorang yang seharusnya muncul dalam pikiranku saat tanggal itu datang. Seseorang yang pernah membuat jantungku berdetak tak terkendali. Cinta pertamaku. Aku tahu aku pernah jatuh cinta di usia ini. Aku tahu rasanya. Degup yang membuat tangan berkeringat. Senyum yang tak bisa dihentikan. Tangis pertama karena cemburu yang kekanak-kanakan. Tapi wajahnya kosong. Seperti halaman buku yang sengaja dirobek. Aku menekan pelipisku. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Kenapa hanya rasa yang tertinggal? Tapi bukan orangnya. Nara, cepat. Mama kembali memanggil. Aku menarik napas panjang. Baiklah, kalau ini benar-benar masa lalu, maka aku tahu satu hal. Di garis waktu asliku, tahun ini tidak berakhir bahagia. Ada luka, ada perpisahan. Ada sesuatu yang membuatku berubah menjadi wanita 27 tahun yang berdiri sendirian di apartemen saat hujan turun deras. Dan entah bagaimana, aku diberi kesempatan kedua. Sekolah itu masih sama. Gerbang abu-abu besar dengan cat yang mulai pudar. Pohon flamboyan di sisi kanan halaman yang selalu berbunga setiap Juli. Aku berdiri di depan gerbang dengan dada terasa sesak. Semuanya terasa seperti deja vu. Teman-teman yang tertawa. Aroma kantin yang khas. Suara bel yang sedikit sumbang. Dan di antara keramaian itu, hatiku bergetar. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Seperti seseorang sedang menungguku. Aku melangkah masuk perlahan. Tatapanku menyapu halaman sekolah. Lalu, di bawah pohon flamboyan itu, seseorang berdiri. Bukan siswa, bukan guru. Ia mengenakan kemeja putih sederhana. Lengan digulung rapi. Rambutnya tertiup angin pelan. Wajahnya tampan dengan cara yang tenang. Bukan mencolok, tapi sulit diabaikan. Dan ia menatapku. Bukan sekadar melihat, tapi menatap. Seolah aku adalah satu-satunya orang di halaman itu. Dadaku terasa aneh, hangat, sekaligus sakit. Aku belum pernah melihatnya. Aku yakin. Tapi kenapa tatapannya terasa seperti pulang? Kenapa ada kesedihan mendalam di matanya saat melihatku? Seolah ia sudah kehilangan sesuatu. Seolah ia takut kehilangan lagi. Langkahku terhenti. Angin berhembus lebih kencang, menggugurkan beberapa kelopak merah flamboyan di antara kami. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Hanya aku.
Dan pria yang tidak seharusnya ada di hari pertamaku sebagai siswi kelas 12. Siapa dia? Dan kenapa jantungku berdetak seperti aku pernah mencintainya seumur hidupku? Bab 2. Pria yang tidak seharusnya ada. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, di bawah langit Juli yang terlalu biru untuk terasa nyata. Di antara suara tawa teman-teman yang terasa seperti gema dari kehidupan lain. Tapi mataku tidak bisa lepas darinya. Pria itu, di bawah pohon flamboyan yang kelopaknya jatuh pelan di sekitar kakinya. Ia tidak bergerak, hanya menatapku. Tatapan yang tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mengganggu, tapi penuh sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Rindu, itu kata yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Rindu, padahal aku tidak mengenalnya. Aku melangkah satu kali, jantungku berdetak lebih cepat. Langkah kedua, angin meniup rambutku ke belakang. Dan untuk sesaat, aku melihat ekspresinya berubah. Seperti ada rasa lega yang tak terucap. Seperti ia sudah menunggu sangat lama. Nara, seseorang menepuk bahuku keras. Aku terlonjak. Saat aku menoleh, dunia kembali normal. Suara gaduh, bau kantin, langit biru. Tapi ketika aku menoleh kembali ke arah pohon, ia masih di sana, tidak menghilang. Kamu bengong kenapa? Tanya Rani. Sahabatku sejak kelas 10. Ada orang di sana, kataku pelan. Orang mana? Di bawah pohon flamboyan. Rani menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Itu cuma pohon. Nar. Aku membeku. Apa? Di sana nggak ada siapa-siapa. Darahku terasa mengalir lebih lambat. Aku kembali melihat ke arah itu. Ia berdiri tepat di sana. Dan sekarang, ia tersenyum kecil. Seolah mendengar percakapan kami. Seolah tahu hanya aku yang bisa melihatnya. Pelajaran pertama hari itu berjalan seperti mimpi setengah sadar. Aku tidak mendengar separuh penjelasan guru. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa dia? Kenapa hanya aku yang bisa melihatnya? Dan kenapa hatiku bereaksi seperti ini? Saat bel istirahat berbunyi, aku berdiri terlalu cepat hingga kursiku hampir jatuh. Aku ke toilet dulu, kataku pada Rani. Tapi aku tidak ke toilet. Aku keluar ke halaman belakang sekolah, ke arah pohon flamboyan itu. Langkahku terasa berat, tapi ada dorongan aneh yang membuatku terus maju. Dan seperti yang kuduga, ia ada di sana, lebih dekat sekarang. Aku bisa melihat detail wajahnya dengan jelas. Garis rahang yang tegas, mata yang dalam, ada bayangan lelah di sana. Seperti seseorang yang sudah melalui terlalu banyak hal. Dan saat aku berhenti hanya beberapa langkah darinya, ia bicara, aku takut kamu tidak bangun. Suaranya rendah, hangat, dan membuat seluruh tubuhku merinding. Kita pernah bertemu, tanyaku. Suaraku nyaris bergetar. Ia menatapku lama, terlalu lama untuk seseorang yang baru pertama kali bertemu. Kita pernah hidup bersama. Jawabnya pelan. Jantungku seakan berhenti. Itu kalimat yang sama seperti gema samar dalam kepalaku tadi malam. Siapa kamu? Bisikku. Ia melangkah satu langkah mendekat. Aku tidak mundur. Aneh. Seharusnya aku takut. Tapi yang kurasakan justru aman. Namaku Arsen. Nama itu terasa asing di lidahku. Tapi di hatiku, seperti sesuatu yang sudah lama terukir di sana. Aku tidak mengingatmu. Kataku jujur. Ada sesuatu yang retak di matanya saat mendengar itu. Aku melihatnya dengan jelas. Kesedihan yang ia coba sembunyikan. Aku tahu. Katanya lirik. Sunyi menggantung di antara kami. Angin kembali meniup kelopak merah di sekitar kaki kami. Apa kamu hantu? Tanyaku tiba-tiba. Ia terkekeh pelan. Suara itu. Kenapa rasanya aku pernah tertidur dengan suara itu di dekatku? Tidak. Jawabnya. Lalu kenapa hanya aku yang bisa melihatmu? Ia terdiam. Tatapannya melembut. Karena hanya kamu yang perlu melihatku. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Aku tidak mengerti. Kamu akan mengerti. Katanya. Tapi tidak sekarang. Aku mulai merasa frustrasi. Kamu muncul tiba-tiba. Bilang kita pernah hidup bersama. Lalu bicara seperti teka-teki. Aku bahkan tidak ingat cinta pertamaku. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Kata-kataku membuat ekspresinya berubah. Cinta pertama. Ada sesuatu di sana. Rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang begitu dalam hingga membuat dadaku ikut perih hanya dengan melihatnya. Kamu tidak mengingatnya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak ada wajah.
Tidak ada nama, hanya rasa. Ia menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu yang hampir tumpah. Lalu ia membuka matanya lagi dan menatapku dengan keputusan yang berat. Mungkin itu lebih baik, ulangku. Untuk saat ini, angin berhenti, dunia terasa terlalu hening, dan untuk pertama kalinya sejak aku bangun di kamar biru itu, aku merasa ini bukan sekadar perjalanan waktu biasa. Ini bukan kecelakaan, ini bukan mimpi. Seseorang mengirimku kembali, dan pria di depanku adalah bagian dari alasan itu. Apa yang akan terjadi padaku tahun ini? Tanyaku pelan. Arsen menatapku seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang. Aku di sini untuk memastikan kamu tetap hidup. Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Tetap hidup. Sebelum aku bisa bertanya lagi, seseorang berbicara dari belakangku. Kamu sudah mulai bicara dengannya. Aku menoleh cepat. Seorang gadis berdiri beberapa meter dari kami. Rambut pendek sebahu. Tatapan tajam tapi tenang. Ia melihat Arsen, lalu melihatku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tahu, aku tidak sendirian dalam kegilaan ini. Akhirnya, katanya pelan, garis waktunya mulai bergerak. Bab 3. Ingatan yang retak. Sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Arsen selalu ada, kadang berdiri jauh, memperhatikanku dari bawah pohon flamboyan. Kadang duduk di bangku kosong di perpustakaan seolah-olah ia memang bagian dari tempat itu. Tapi tetap saja, tidak ada yang menyadarinya selain aku. Dan semakin hari, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Jangan minum kopi itu. Suara Arsen terdengar pelan di sampingku saat aku hendak meneguk kopi instan dari mesin otomatis sekolah. Aku menoleh kesal. Kenapa? Kamu alergi kafein saat perut kosong. Kamu akan pusing setengah jam lagi. Aku terdiam. Itu benar. Tapi itu kejadian yang baru terjadi saat aku berusia 21. Bukan sekarang. Bagaimana kamu tahu itu? Tanyaku tajam. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya turun ke tanganku yang masih memegang gelas plastik. Aku pernah menunggumu di klinik kampus selama 3 jam karena kamu pingsan. Katanya pelan. Kampus. Klinik kampus. Jantungku berdegup keras. Itu belum terjadi. Arsen menatapku lagi. Dalam. Berat. Sudah. Hanya bukan di garis waktu ini. Kepalaku mulai terasa sesak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti serpihan kaca. Tajam dan membingungkan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar. Bersandar di ranjang. Memandangi jendela. Hujan turun pelan. Dan entah kenapa, suara hujan membuat dadaku nyeri. Seperti ada sesuatu yang pernah terjadi saat hujan. Sesuatu yang penting. Nara, aku menoleh. Arsen berdiri di dekat meja belajarku. Entah sejak kapan ia bisa masuk ke kamarku tanpa suara. Ini mulai berbahaya. Katanya pelan. Apa yang berbahaya? Kamu, atau aku? Aku. Jawabannya terlalu cepat. Aku bangkit berdiri. Aku butuh kebenaran. Bukan potongan teka-teki. Ia mendekat satu langkah. Aku tidak ingin kamu mengingatnya terlalu cepat. Kenapa? Karena aku akan hancur. Karena aku akan mati. Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara sebelum sempat kuucapkan. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu jawabannya akan menyakitkan. Arsen mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin menyentuh pipiku. Gerakannya ragu, seperti ia takut menyentuh sesuatu yang rapuh. Aku pernah memelukmu di ruangan ini, katanya lirih. Di usia 26, kamu menangis karena merasa hidupmu berantakan. Air mataku tiba-tiba jatuh tanpa izin. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya terasa nyata, seolah tubuhku mengingat sesuatu yang otakku lupakan. Apa aku bahagia? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Itu sudah cukup menjawab. Keesokan harinya, gadis misterius itu muncul lagi. Ia berdiri di koridor lantai 2, bersandar santai pada pagar besi. Nama kamu Livia, kan? Tanyaku langsung. Ia tersenyum tipis. Bagus. Kamu mulai menerima situasinya. Apa aku benar-benar mati? Livia tidak terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Kecelakaan. Katanya singkat. Musim gugur. Hujan deras. Jalan licin. Hujan. Jantungku mencelos. Dan Arsen adalah satu-satunya orang yang tidak bisa menerima itu. Aku menoleh cepat. Dia kembali. Tanyaku. Livia mengangguk pelan. Dia melanggar sesuatu yang seharusnya tidak dilanggar. Waktu.
Takdir, kata itu terasa berat. Aku menatap ke arah halaman sekolah. Arsen berdiri jauh di sana. Sendirian, ia tidak terlihat seperti pria misterius yang penuh rahasia. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Kalau aku mati di garis waktu asli, kenapa aku tidak ingat dia? Livia menatapku dengan tatapan yang tidak sepenuhnya manusiawi. Karena ingatan tentangnya adalah bagian yang paling menyakitkan. Angin bertiup kencang. Untuk sepersekian detik, pandanganku kabur. Dan tiba-tiba, sebuah kilasan muncul. Aku berdiri di pinggir jalan. Hujan deras. Lampu mobil menyilaukan. Seseorang berteriak namaku. Nara. Suara itu penuh ketakutan. Suara Arsen. Aku terhuyung mundur. Napasku memburu. Kilasan itu menghilang secepat datangnya. Aku memegangi dadaku. Air mata mengalir deras. Itu dia, bisikku. Itu hari itu. Kan? Livia tidak menjawab, tapi dari cara ia memandangku, aku tahu, ya, itulah hari yang mengakhiri hidupku. Dan sekarang, aku diberi kesempatan untuk mengubahnya. Aku melihat kembali ke arah Arsen. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di matanya. Bukan takut kehilangan, tapi takut aku akan mulai mengingat semuanya. Karena ketika aku mengingat, aku mungkin juga akan mengingat betapa dalamnya aku pernah mencintainya. Bab 4. Tanggal yang tidak boleh terjadi. Aku mulai menghitung hari. Sejak kilasan itu muncul, hujan, lampu mobil, teriakan namaku. Hidupku terasa seperti berjalan menuju sesuatu yang tak terlihat, tapi pasti. Musim gugur, hujan deras. Jalan licin. Livia tidak memberiku tanggal pasti. Tapi aku bisa melihatnya di matanya. Ia tahu. Dan Arsen juga tahu. Ia hanya belum berani mengatakannya. Hari-hari setelah itu berubah. Arsen semakin sering berada di sisiku. Lebih dekat, lebih waspada. Saat aku hampir tersandung di tangga, ia menangkap tanganku sebelum kakiku benar-benar terpeleset. Saat sepeda motor melaju terlalu cepat di depan gerbang sekolah, ia menarikku mundur dengan refleks yang terlalu cepat untuk sekadar kebetulan. Kamu tidak bisa menjagaku setiap detik, kataku suatu sore. Kami duduk di bangku taman belakang sekolah. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Aku bisa mencoba. Jawabnya pelan. Kamu terlihat lelah. Ia tersenyum tipis. Aku sudah lelah sejak hari itu. Hari itu, kami berdua tahu maksudnya. Aku menatapnya lebih lama. Apa aku sendirian waktu itu? Pertanyaan itu membuat bahunya menegang. Tidak, jawabnya. Lalu kenapa kamu tidak bisa menyelamatkanku? Kata-kata itu keluar sebelum sempat kutahan. Sunyi, angin berhenti. Arsen menatap lurus ke depan, bukan ke arahku. Karena kamu menyelamatkanku, aku membeku. Apa? Mobil itu akan menabrakku. Darahku terasa menghilang dari wajahku. Kilasan baru muncul. Aku berdiri di depan seseorang. Tanganku mendorongnya. Lampu mobil semakin dekat. Suara klakson. Dan tubuhku terlempar. Aku terengah. Tidak, itu bukan salahmu. Katanya cepat. Kamu bahkan tidak berpikir. Kamu hanya mencintaimu. Bisikku tanpa sadar. Arsen menoleh padaku. Tatapan kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke masa ini, tidak ada jarak di antara kami. Tidak ada teka-teki, tidak ada rahasia, hanya kebenaran yang terlalu besar untuk diabaikan. Ya, katanya pelan, kamu mencintaiku. Dadaku terasa sesak. Kalau begitu kenapa aku tidak mengingatnya? Karena kalau kamu mengingatnya, kamu akan memilih melakukan hal yang sama lagi. Suara itu bukan dari Arsen. Livia berdiri beberapa langkah dari kami. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Garis waktu mulai menutup, katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Kamu sudah mulai mengingat lebih cepat dari yang seharusnya. Bukankah itu bagus? Aku berdiri. Tidak selalu. Livia menatap Arsen. Kehadiranmu terlalu kuat. Arsen berdiri juga. Aku tidak akan menjauh darinya. Kamu harus. Jawab Livia tegas. Aku menoleh pada Arsen. Apa yang terjadi kalau kamu tidak? Livia menjawab lebih dulu. Keseimbangan akan terganggu. Dan, bisa jadi bukan kamu yang mati kali ini. Jantungku seperti berhenti. Apa? Arsen menggertakkan rahangnya. Jangan menakutinya. Aku tidak menakuti. Aku memperingatkan. Livia menatapku dalam. Waktu tidak suka diubah. Nara, jika kamu menghindari satu takdir,
ia mungkin mengambil sesuatu yang lain sebagai gantinya. Tanganku mulai gemetar. Seperti apa? Sunyi. Lalu Livia berkata pelan. Seperti Arsen. Aku langsung meraih tangannya. Tidak. Arsen mencoba tersenyum. Hei, ini belum tentu terjadi. Kamu tidak boleh menghilang. Suaraku pecah. Aku bahkan belum sempat mengingat semuanya. Belum sempat mencintaimu lagi. Belum sempat memilihmu dengan sadar. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, ia membalas genggamanku dengan kuat. Dengarkan aku, katanya lembut. Aku tidak kembali untuk hidup bersamamu lagi. Hatiku retak. Aku kembali untuk memastikan kamu hidup. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dan kalau harganya kamu, ia menatapku seperti seseorang yang sudah membuat keputusan sejak lama. Itu harga yang pantas. Aku menggeleng keras. Tidak, aku tidak mau takdir yang seperti itu. Angin bertiup kencang, langit jingga berubah menjadi abu-abu perlahan. Musim gugur mulai datang, dan aku tahu, waktu tidak lagi berjalan pelan. Ia sedang mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak aku kembali, aku benar-benar takut, bukan takut mati, tapi takut kehilangan seseorang yang bahkan belum sepenuhnya kuingat, namun sudah terasa seperti separuh jiwaku. Bab 5. Mencintaimu tanpa mengingatmu. Sejak hari itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Bukan soal waktu, bukan soal takdir, bukan soal kematian, tapi soal Arsen. Setiap kali ia menjauh, dadaku terasa kosong. Setiap kali ia diam terlalu lama, aku merasa takut. Dan setiap kali ia menatapku dengan mata yang menyimpan terlalu banyak luka, aku ingin memeluknya, padahal aku belum mengingat apapun. Beberapa hari terakhir, Arsen benar-benar menjaga jarak. Ia tetap ada, tapi tidak lagi berdiri terlalu dekat. Tidak lagi menyentuh tanganku saat menyeberang. Tidak lagi duduk di bangku yang sama. Seolah ia sedang bersiap menghilang. Dan aku membencinya. Sore itu hujan turun tiba-tiba. Langit yang tadi cerah berubah kelabu dalam hitungan menit. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku berdiri di bawah atap halte kecil dekat sekolah. Sendirian. Tapi tentu saja, aku tidak benar-benar sendirian. Kamu akan flu kalau terus berdiri di dekat angin. Suara Arsen terdengar pelan. Aku menoleh. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Rambutnya sedikit basah oleh hujan. Kenapa kamu menjauh dariku? Tanyaku langsung. Ia terdiam. Kamu tahu kenapa? Karena Livia bilang kamu bisa menghilang. Ia tidak menjawab. Itu cukup. Aku mendekatinya. Kamu pikir menjauh akan membuatku aman. Aku pikir itu akan membuatku lebih mudah pergi. Kalimat itu seperti menamparku. Pergi kemana? Kembali. Aku menggeleng. Belum. Nara, aku belum siap. Suara hujan semakin deras. Air mengalir di jalanan, memantulkan cahaya lampu kendaraan. Aneh. Pemandangan itu membuat jantungku bergetar. Seperti kilasan yang hampir muncul. Aku menggenggam bajunya. Kenapa kamu kembali? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Karena aku tidak bisa hidup di dunia di mana kamu tidak ada. Hatiku berhenti. Bukan karena dramatis. Bukan karena kata-katanya indah. Tapi karena aku tahu ia tidak berbohong. Kamu mencintaiku sebanyak itu, bisikku. Ia tersenyum tipis. Aku masih mencintaimu sebanyak itu. Masih. Kata itu membuat sesuatu dalam diriku runtuh. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak mengingatmu. Kataku gemetar. Aku bahkan tidak ingat kapan kita pertama kali bertemu. Aku tidak ingat kapan aku mulai mencintaimu. Aku memukul dadaku pelan. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan sesuatu yang besar setiap kali kamu menjauh? Arsen mendekat perlahan. Hujan membasahi pundaknya. Kamu tidak perlu mengingat untuk merasakan. Katanya lembut. Aku menatapnya. Jarak di antara kami hanya satu langkah. Kalau aku jatuh cinta padamu lagi sekarang, suaraku hampir tidak terdengar. Apakah itu akan mengubah sesuatu? Ia mengangkat tangannya perlahan, ragu, seperti di kamar malam itu. Tapi kali ini, ia menyentuh pipiku. Sentuhan hangat, nyata, dan tubuhku langsung bereaksi. Seperti listrik kecil mengalir di kulitku. Kamu sudah jatuh, katanya pelan. Dunia terasa sunyi, hanya suara hujan, hanya napas kami. Tanpa ingatan, tanyaku. Tanpa ingatan, aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke usia 18,
Aku berhenti mencoba memahami. Aku berhenti mencoba mengingat. Aku hanya merasakan. Tanganku naik perlahan. Menggenggam pergelangan tangannya. Kalau begitu, bisikku. Kali ini aku memilihmu dengan sadar. Napasnya tertahan. Nara, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di musim gugur. Aku tidak tahu apakah takdir akan mencoba mengambil sesuatu lagi. Aku membuka mata dan menatapnya lurus. Tapi aku tahu satu hal. Hujan mereda sedikit, lampu jalan menyala satu persatu. Aku tidak ingin menjalani kesempatan kedua ini tanpa mencintaimu. Kata-kataku menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya, Arsene terlihat benar-benar rapuh, seperti seseorang yang sudah menunggu kalimat itu selama bertahun-tahun. Ia menarikku ke dalam pelukan. Pelukan yang hangat, pelukan yang terasa seperti rumah. Dan saat tubuhku menyentuh dadanya, sebuah kilasan datang. Cincin sederhana di jariku, dapur kecil dengan lampu kuning hangat. Tawa kami bercampur, dan suara Arsene berkata, "Terima kasih sudah memilihku." Aku terengah dan menjauh sedikit. Aku melihat sesuatu, wajahnya pucat. Apa? Rumah kecil, cincin. Kita tertawa, air mata memenuhi matanya. Itu masa depan kita, bukan garis waktu lama, bukan masa yang telah hilang, tapi sesuatu yang masih mungkin terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada musim gugur. Aku takut pada sesuatu yang lain. Bahwa waktu mungkin tidak suka melihat kami bahagia. Dan jika ia harus mengambil sesuatu, ia mungkin akan menagihnya lebih cepat dari yang kami kira. Bab 6. Tanggal yang tersembunyi. Musim gugur datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Daun-daun mulai menguning, udara terasa lebih dingin, dan hujan turun lebih sering. Seolah langit sedang bersiap mengulang sesuatu. Aku mulai takut setiap kali melihat awan gelap. Bukan karena mati, tapi karena kemungkinan kehilangan Arsene. Ada satu hal yang belum kamu tahu. Livia berdiri di atap sekolah sore itu. Rambut pendeknya tertiup angin. Langit di atas kami berwarna abu-abu pucat. Aku sudah berhenti bertanya bagaimana ia bisa muncul di tempat-tempat seperti ini. Apalagi, tanyaku pelan. Ia menatapku tanpa senyum. Tanggalnya, jantungku menegang. Kecelakaannya, ia mengangguk. Tanggal 17 Oktober, dunia terasa seperti berhenti. Tanggal 17 Oktober, itu 2 minggu lagi. Jam berapa? Suaraku hampir tidak terdengar. Pukul 18.42. Detail yang terlalu spesifik untuk sekadar kemungkinan. Aku menelan ludah. Dan tempatnya, persimpangan dekat halte tempat kamu dan Arsene berteduh waktu itu. Hujan, halte, lampu kendaraan. Dadaku sesak. Itu sebabnya pemandangan itu terasa familiar. Bukan sekadar kilasan. Itu adalah lokasi kematianku. Aku menemui Arsene malam itu juga. Ia berdiri di bawah lampu jalan. Seperti biasanya. Seolah ia selalu tahu kapan aku mencarinya. Aku tahu tanggalnya. Kataku tanpa basa-basi. Ekspresinya langsung berubah. Siapa yang memberitahumu? Livia. Ia menutup mata sejenak. Tanggal 17 Oktober kan? Aku membeku. Kamu tahu, aku menghafalnya. Katanya pelan. Setiap tahun, hatiku retak. Arsene. Ia tertawa kecil. Pahit. Jam 18.42. Hujan deras. Aku berdiri terlalu dekat ke jalan karena kita bertengkar kecil. Aku menahan napas. Bertengkar. Ia mengangguk. Hal sepele. Aku lupa membawa payung. Kamu kesal karena aku selalu ceroboh. Aku bisa membayangkannya. Aku yang masih keras kepala. Aku yang mudah tersinggung. Aku melangkah ke jalan tanpa melihat lampu merah yang baru berubah. Lanjutnya. Kamu melihat mobil itu lebih dulu. Tanganku mulai gemetar. Aku mendorongmu. Dan aku mendengar suara tubuhmu menghantam aspal. Sunyi. Suara itu seperti pecahan kaca di dalam dadaku. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya. Kilasan itu tidak buram. Aku melihat diriku sendiri terjatuh. Melihat wajah Arsene berubah pucat. Mendengar ia berteriak namaku berulang kali. Aku sempat sadar. Tanyaku lirih. Ia mengangguk. Kamu tersenyum. Air mata langsung jatuh. Apa? Kamu bilang. Jangan menangis. Setidaknya aku menyelamatkanmu. Suara Arsene pecah. Itu kalimat terakhir yang kamu ucapkan. Aku tidak bisa bernapas. Bukan karena takut mati. Tapi karena menyadari, aku benar-benar mencintainya. Sedalam itu, tanpa ragu, tanpa perhitungan, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kataku tegas.
meski suaraku gemetar. Arsen menatapku. Kamu tidak bisa menjamin. Aku bisa tidak berada di sana. Ia menggeleng keras. Takdir akan mencari jalan lain. Kalau begitu kita ubah semuanya. Kamu tidak mengerti, katanya. Semakin besar perubahan, semakin besar harga yang harus dibayar. Aku tidak peduli. Angin bertiup kencang. Hujan mulai turun tipis. Aku tidak peduli kalau waktu marah. Lanjutku. Aku tidak peduli kalau garis waktu kacau. Aku tidak akan membiarkanmu mati menggantikanku. Ia melangkah mendekat. Nara, apa gunanya aku hidup kalau kamu menghilang? Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku menatapnya lurus. Kamu bilang kamu kembali untuk memastikan aku hidup. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu dengarkan aku. Aku menggenggam kerah bajunya. Kali ini, kita hidup bersama. Hujan semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang aneh. Tangan Arsen, ujung jarinya terlihat sedikit transparan. Seperti kabut tipis. Aku terbelalak. Arsen, ia menarik tangannya cepat. Terlambat, aku sudah melihatnya. Itu sudah mulai terjadi. Kan? Suaraku bergetar. Ia tidak menjawab. Itu berarti ya, semakin dekat dengan tanggal itu, aku semakin tidak stabil. Katanya akhirnya. Karena masa depanku bergantung pada keputusanmu. Keputusan apa? Ia menatapku lama. Apakah kamu akan tetap berada di persimpangan itu? Hujan menutupi wajahku. Air mata bercampur dengan air hujan. Jadi ini pilihannya. Jika aku tidak berada di sana, aku hidup. Jika aku berada di sana, aku mungkin menyelamatkannya lagi. Dan jika aku mencoba mengubah semuanya, Arsen bisa menghilang lebih dulu. Untuk pertama kalinya sejak kembali, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian. Bahwa waktu tidak hanya menguji cinta. Ia memaksanya memilih. Dan tanggal 17 Oktober. Sudah menunggu. Bab 7. Retakan pertama. Tanggal 17 Oktober terasa seperti bayangan yang terus mengikutiku. Setiap kali aku melihat jam, aku menghitung mundur tanpa sadar. 10 hari lagi. 9 hari lagi, udara semakin dingin. Hujan turun hampir setiap sore. Seolah langit sedang berlatih untuk hari itu. Dan Arsen, ia semakin tidak stabil. Pertama kali aku benar-benar panik adalah saat kami sedang berjalan di lorong sekolah. Aku sedang bercerita tentang hal kecil. Tentang guru matematika yang salah menulis rumus. Ketika tiba-tiba aku merasa tanganku kosong. Padahal beberapa detik sebelumnya, aku menggenggam tangan Arsen. Aku berhenti berjalan. Arsen, ia berdiri tepat di depanku. Tapi tanganku menembus telapak tangannya. Seperti menyentuh kabut. Jantungku langsung jatuh. Ia terlihat terkejut juga. Aku tidak bermaksud, katanya. Lalu suaranya sedikit terdistorsi. Seperti gema yang pecah. Beberapa siswa berjalan melewati kami tanpa menyadari apapun. Aku mencoba lagi. Kali ini tanganku berhasil menyentuhnya. Hangat, nyata. Tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Itu semakin sering terjadi. Kan? Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan daripada pengakuan. Waktu mulai mengoreksi dirinya. Kata Livia sore itu. Kami berdiri di atap lagi. Angin lebih kencang dari biasanya. Karena aku sudah tahu tanggalnya. Tanyaku. Karena kamu sudah memilih. Memilih. Aku memeluk diriku sendiri. Aku memilih hidup bersama Arsen. Dan itu mengganggu keseimbangan. Aku menatapnya tajam. Kenapa cinta selalu dianggap gangguan? Livia tidak tersenyum. Karena cinta membuat manusia melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Takdir. Ia mengangguk. Waktu. 4 hari sebelum tanggal 17 Oktober. Itu terjadi. Peringatan pertama. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Aku pulang sendirian karena Arsen sengaja menjaga jarak hari itu. Katanya ia ingin melihat apakah takdir tetap mencoba mendekat meski ia tidak di sisiku. Aku berdiri di trotoar, menunggu lampu penyeberangan berubah hijau. Detik terasa lambat, hujan membuat pandangan sedikit buram. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat kilasan, lampu mobil, air memercik, suara rem, tubuhku membeku, lampu penyeberangan berubah hijau. Orang-orang mulai berjalan, aku melangkah, dan tiba-tiba, sebuah mobil meluncur dari arah kanan. Kehilangan kendali di jalan licin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Seseorang menarikku keras dari belakang. Tubuhku terjatuh ke trotoar. Mobil itu melintas tepat di depan wajahku.
Beberapa sentimeter saja. Jeritan orang-orang terdengar samar. Aku terengah. Jantungku berdetak sangat kencang hingga terasa menyakitkan. Aku menoleh. Arsene. Ia berdiri di belakangku. Napasnya tidak stabil. Kenapa kamu di sini? Tanyaku gemetar. Kamu pikir aku benar-benar bisa menjauh? Katanya. Suaranya tegang. Aku melihat ke jalan. Mobil itu sudah berhenti beberapa meter jauh. Pengemudinya terlihat panik. Ini bukan tanggalnya, bisikku. Takdir tidak selalu menunggu jam yang sama, jawab Arsene. Tanganku gemetar saat aku berdiri. Kita hampir. Aku tahu. Aku melihat tangannya lagi. Transparan. Lebih jelas dari sebelumnya. Hujan menembusnya. Air tidak lagi menempel di kulitnya seperti tadi. Arsene. Ia menatap tangannya sendiri. Ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari ketakutan. Waktu mempercepat. Air mataku jatuh lagi. Karena aku hampir mati barusan. Karena kamu menolak takut. Aku menggenggam bajunya. Kita tidak akan kalah. Nara, aku tidak peduli kalau waktu marah. Aku tidak peduli kalau dunia mencoba menyeimbangkan sesuatu. Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan berdiri diam di persimpangan itu. Aku tidak akan mendorongmu. Aku tidak akan mengulang apapun. Angin berhembus kencang. Dan untuk pertama kalinya, Arsene terlihat benar-benar goyah. Bukan secara fisik, tapi secara keberadaan. Seperti cahaya yang berkedip. Nara, suaranya melemah sedikit. Kalau kamu terlalu memaksakan perubahan, aku bisa hilang sebelum tanggal itu tiba. Kalimat itu membuat dunia terasa hampa. Aku menggenggam wajahnya. Kali ini sentuhanku masih nyata. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan waktu. Aku menatapnya lama. Mungkin aku tidak bisa mengendalikan waktu. Tapi aku bisa mengendalikan satu hal. Keputusanku. Kalau waktu ingin menyeimbangkan sesuatu, kataku pelan, maka biarkan ia melihat bahwa aku tidak lagi gadis yang hanya bereaksi. Arsene menatapku bingung. Apa maksudmu? Aku menarik napas panjang. Di garis waktu lama, aku mati karena refleks. Karena cinta yang spontan, aku mengusap air hujan di wajahnya. Kali ini, aku akan memilih dengan sadar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mulai menyusun rencana, bukan untuk melarikan diri dari tanggal itu, tapi untuk menghadapinya, bersama. Bab 8-17 Oktober, pukul 18.42. Tanggal itu datang tanpa suara. Tanggal 17 Oktober, langit sejak pagi sudah mendung. Udara berat, angin membawa bau hujan yang belum turun. Aku bangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan juga tenang. Lebih seperti seseorang yang tahu ia akan berdiri di depan takdirnya sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Jangan keluar sore ini. Arsene berdiri di dekat jendela kamarku. Ia terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku harus. Jawabku pelan. Kita bisa menghindarinya. Tidak, ia menatapku tajam. Nara, kita hampir kehilanganmu beberapa hari lalu. Aku tahu. Lalu kenapa kamu tetap ingin ke sana? Aku mendekatinya. Karena jika takdir terus mengejar, aku tidak ingin hidup dalam ketakutan setiap hujan turun. Tapi yang kuucapkan hanya, karena aku tidak mau terus lari. Sunyi. Ia menutup mata sejenak. Jam di dinding berdetak pelan. Detik terasa lebih keras dari biasanya. Pukul 18.30. Kami berdiri di bawah halte itu. Tempat yang sama, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Hujan turun perlahan, seperti tirai tipis yang jatuh dari langit. Jantungku berdetak kencang. Arsene berdiri di sampingku. Tangannya masih nyata dalam genggamanku. Tapi aku bisa merasakan ketidakstabilannya. Seperti cahaya yang bisa padam kapan saja. Masih ada waktu untuk pergi, katanya pelan. Aku menggeleng. Kalau aku pergi sekarang, aku akan terus takut setiap tanggal 17 Oktober seumur hidupku. Hujan mulai deras. Jam di layar ponselku menunjukkan pukul 18.40. 2 menit lagi. Arsene menggenggam tanganku lebih erat. Nara, dengarkan aku baik-baik. Aku menatapnya. Kalau sesuatu terjadi, jangan lakukan hal yang sama seperti dulu. Aku tahu, kamu tidak perlu menyelamatkanku. Air mataku jatuh. Tapi aku ingin kamu hidup. Ia tersenyum lembut, dan aku ingin kamu hidup lebih lama dariku. Jam berubah. Pukul 18.41. Lampu kendaraan mulai memantul di genangan air.
Suara mesin mobil terdengar lebih jelas di tengah hujan. Dan tiba-tiba, sebuah mobil melaju terlalu cepat dari tikungan kanan. Persis seperti kilasan itu, dunia terasa melambat. Aku melihatnya dengan jelas. Mobil kehilangan kendali, ban tergelincir di jalan licin. Lampu depan menyilaukan, dan Arsene, ia berdiri sedikit lebih dekat ke jalan. Persis seperti yang ia ceritakan. Nara, suara itu terdengar seperti gema dari masa lalu. Detik itu datang lagi, pilihan itu datang lagi. Tubuhku ingin bergerak spontan, ingin mendorongnya, ingin mengulang semuanya. Tapi kali ini, aku tidak bergerak karena refleks. Aku bergerak karena keputusan. Aku menarik Arsene mundur sekuat tenaga. Bukan mendorongnya ke arah aman sendirian. Aku menariknya bersamaku. Kami terjatuh ke trotoar. Mobil itu meluncur lewat tepat di depan kami. Suara rem memekakkan telinga. Air memercik tinggi. Dan semuanya berhenti. Sunyi. Hanya suara hujan. Aku masih memegang Arsene. Ia masih memegangku. Kami berdua hidup. Jam di ponselku menunjukkan pukul 18.42. Aku terengah. Air mata bercampur hujan di wajahku. Kita berhasil, bisikku. Arsene tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya. Aku ikut melihat. Transparansinya berhenti. Perlahan. Kulitnya kembali solid. Hangat. Nyata. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, tidak ada bayangan menghilang di matanya. Kamu mengubahnya. Katanya pelan. Aku menggeleng. Kita mengubahnya. Hujan mulai mereda. Lampu mobil di kejauhan menjauh. Tak ada sirene. Tak ada ambulans. Tak ada darah di aspal. Tak ada tubuh yang terbaring. Hanya kami, masih hidup. Dan untuk pertama kalinya, tanggal 17 Oktober tidak lagi menjadi akhir. Ia menjadi awal. Tapi saat aku menoleh mencari Livia, ia berdiri beberapa meter dari kami. Wajahnya tidak tersenyum. Garis waktu stabil. Katanya pelan. Artinya, takdir tidak lagi membutuhkan pengorbanan. Aku menatap Arsene. Ia masih di sini. Tidak memudar. Tidak retak. Apakah ini sudah selesai? Tanyaku. Livia menatapku dalam. Untuk versi ini, ya. Dan saat hujan berhenti sepenuhnya, aku tahu. Hari ini bukan hari aku mati. Hari ini adalah hari aku memilih hidup. Bersamanya. Bab 9. Jika waktu harus melepaskan. Hujan berhenti. Langit malam terasa lebih jernih dari biasanya. Aku dan Arsene masih duduk di trotoar. Napas kami perlahan kembali stabil. Lampu jalan memantulkan cahaya hangat di genangan air. Kami berhasil. Aku masih hidup. Ia masih di sini. Tapi anehnya, hatiku justru terasa tidak tenang. Seolah sesuatu belum selesai. Nara, suara Livia terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku menoleh. Ia berdiri di bawah pohon dekat halte. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Garis waktu sudah menutup kembali. Katanya. Maksudnya, tanyaku. Peristiwa utama sudah dilewati. Takdir tidak lagi membutuhkan koreksi. Aku menatap Arsene. Ia berdiri perlahan. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat dadaku sesak. Dan aku, tanyanya pelan. Livia tidak langsung menjawab. Sunyi. Angin malam berhembus pelan. Keberadaanmu di sini adalah anomali. Katanya akhirnya. Kamu hanya bisa bertahan selama garis waktu belum stabil. Aku merasa dingin. Sekarang sudah stabil. Bisikku. Arsene menatapku. Ada senyum kecil di bibirnya. Senyum yang terlalu tenang. Berarti waktuku hampir habis. Tidak, aku langsung berdiri. Kamu bilang kita mengubahnya. Kamu bilang kita berhasil. Kita berhasil. Jawabnya lembut. Lalu kenapa kamu harus pergi? Karena aku tidak pernah seharusnya ada di masa ini. Kalimat itu tidak ia ucapkan. Tapi aku bisa membacanya di matanya. Aku meraih tangannya. Masih hangat. Masih nyata. Tapi ada sensasi aneh. Seperti udara di antara jari-jari kami mulai menipis. Berapa lama? Tanyaku gemetar. Livia melihat ke langit. Tidak lama. Air mataku langsung jatuh. Tidak adil. Arsene mengusap pipiku. Kamu hidup. Aku tidak peduli kalau kamu tidak ada di sini. Aku akan ada. Tidak seperti ini. Ia tertawa pelan. Aku memang tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal di masa lalu. Tangannya mulai terasa lebih ringan. Bukan transparan seperti sebelumnya, tapi seperti seseorang yang perlahan menjauh meski masih berdiri di depanmu. Nara, katanya pelan. Dengarkan aku baik-baik. Aku menggeleng.
Aku tidak mau mendengar kata perpisahan. Kamu tidak akan kehilangan aku. Air mataku makin deras. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena waktu sudah diperbaiki, dan masa depan yang seharusnya hancur, sekarang masih ada. Ia menyentuh dahiku. Di masa depan yang baru, aku tetap bertemu kamu. Jantungku bergetar. Apa kamu yakin? Ia tersenyum. Kamu pikir aku akan jatuh cinta pada orang lain setelah semua ini? Aku terisak kecil. Tapi kamu tidak akan ingat. Tidak perlu. Ia menatapku dalam. Aku akan tetap memilihmu. Langit malam terasa terlalu luas. Terlalu sunyi. Dan kamu? Tanyanya pelan. Kalau kita bertemu lagi tanpa semua ingatan ini, apakah kamu akan memilihku? Aku tidak ragu. Aku sudah memilihmu bahkan tanpa mengingatmu. Senyumnya melebar. Jawaban yang sama. Perlahan, ujung jarinya mulai memudar. Bukan seperti sebelumnya. Bukan karena ketidakseimbangan, tapi seperti cahaya yang kembali ke tempat asalnya. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Karena kali ini kamu hidup. Aku mencoba memeluknya. Tanganku masih bisa menyentuhnya. Sebentar, lalu, kosong. Aku memeluk udara. Air mataku jatuh tanpa suara. Arsène, namanya menggantung di malam yang kini terasa terlalu sunyi. Livia berdiri di sampingku. Dia tidak hilang. Katanya pelan. Lalu apa? Dia kembali ke garis waktunya. Ke masa depan yang sekarang tidak lagi berakhir dengan kehilanganmu. Aku menutup mata, membayangkan versi masa depan itu. Arsène yang tidak berdiri sendirian di bawah hujan. Arsène yang tidak kehilangan istrinya. Arsène yang tidak harus melawan waktu. Apakah dia bahagia? Tanyaku. Livia tersenyum tipis. Itu tergantung pada pilihanmu di masa depan. Aku menatap ke arah jalan. Genangan air memantulkan cahaya lampu. Tanggal 17 Oktober hampir berakhir. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi pada angka itu. Aku takut pada satu hal saja. Hari ketika aku bertemu pria yang akan membuat jantungku berdetak seperti malam ini. Tanpa tahu bahwa aku pernah menyelamatkannya. Tanpa tahu bahwa ia pernah kembali untukku. Tapi mungkin, cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menemukan jalannya kembali. Bab 10. Ketika kita bertemu lagi. 3 tahun berlalu. Musim gugur datang dan pergi tanpa lagi membuatku gemetar. Tanggal 17 Oktober tidak lagi terasa seperti ancaman. Ia hanya tanggal biasa. Dan entah bagaimana, itu terasa seperti kemenangan kecil. Aku sekarang berusia 21 tahun. Kuliah di kota yang sama. Hidupku tidak sempurna. Tapi terasa utuh. Ada bagian dari hatiku yang kosong. Ruang kecil yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada seseorang yang pernah tinggal di sana. Tapi aku tidak tahu siapa. Kadang, saat hujan turun deras, aku merasa ingin menangis tanpa alasan. Kadang, saat melihat persimpangan jalan tertentu, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Dan kadang, aku merasa seperti sedang menunggu. Sore itu hujan turun pelan. Aku berteduh di sebuah toko buku kecil dekat kampus. Aroma kertas dan kayu memenuhi ruangan. Aku berjalan di antara rak-rak dengan tenang. Jemariku menyentuh punggung buku-buku yang tersusun rapi. Lalu, sebuah buku jatuh dari rak atas. Dan seseorang juga berusaha menangkapnya. Tangan kami bersentuhan. Hangat, nyata. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Maaf. Suara itu terdengar familiar dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Aku mendongak, dan dunia terasa berhenti. Mata itu, hangat, dalam, seperti pernah menatapku di bawah hujan. Rambutnya sedikit lebih pendek, wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi tatapannya, sama. Kita, pernah bertemu. Tanyanya pelan, napasku tertahan. Aku ingin menjawab tidak, karena secara logika, memang tidak. Tapi hatiku mengenalnya. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku Arsène, namanya menghantamku pelan, seperti gema jauh dari sesuatu yang pernah sangat dekat. Arsène, ulangku tanpa sadar. Ya, aku menggeleng cepat. Tidak apa-apa, ia masih memegang buku yang sama denganku. Sepertinya kita punya selera yang sama. Aku tersenyum. Sepertinya begitu. Hujan di luar semakin deras. Dan untuk beberapa detik, kami hanya berdiri di sana, terlalu sadar akan keberadaan satu sama lain. Ada keheningan yang nyaman, bukan canggung,
Tapi seperti dua orang yang tidak perlu terburu-buru. Boleh aku mentraktirmu kopi? Tanyanya tiba-tiba. Sedikit gugup. Aku tidak tahu kenapa jantungku melonjak seperti ini. Padahal ini hanya undangan sederhana. Tapi rasanya seperti sesuatu yang sudah pernah terjadi. Di garis waktu lain, di kehidupan lain, aku menatapnya lebih lama, mencari sesuatu, dan tanpa sadar. Aku berkata, kamu tidak boleh lupa membawa payung. Ia membeku, ekspresinya berubah sepersekian detik, seperti ada sesuatu yang tersentuh di dalam dirinya. Aku, memang sering lupa, katanya pelan. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakan itu. Aku bahkan tidak tahu kenapa kalimat itu terasa penting. Tapi melihat reaksinya, seperti ada benang tak terlihat yang tertarik di antara kami. Kalau begitu, kataku pelan, aku akan memastikan kamu tidak kehujanan. Ia tersenyum, dan senyum itu membuat ruang kosong di hatiku terasa penuh. Kami berjalan keluar toko buku bersama. Hujan masih turun, tapi tidak lagi terasa dingin. Ia membuka payung, benar-benar membawa payung kali ini. Aku tertawa kecil. Apa? Tidak apa-apa. Kami berdiri di tepi trotoar, menunggu lampu berubah. Persimpangan, lampu kendaraan, genangan air, semua terlihat biasa. Tidak ada ketakutan. Tidak ada bayangan tragedi, hanya kami. Lampu berubah hijau. Ia melirik ke arahku. Kali ini kita jalan bersama. Ya, kalimat itu membuat napasku tertahan. Kali ini, tanpa sadar, aku menggenggam tangannya. Hangat, nyata, dan dunia terasa tepat. Aku memilihmu. Bisikku pelan. Bahkan sebelum otakku sempat memprosesnya. Ia menoleh. Apa? Aku tersenyum. Tidak apa-apa, mungkin aku tidak mengingat garis waktu lama. Mungkin aku tidak tahu ia pernah kembali untukku. Mungkin aku tidak tahu bahwa aku pernah mati demi menyelamatkannya. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Hatiku tetap memilih orang yang sama. Bahkan tanpa ingatan, bahkan tanpa takdir yang memaksa. Dan saat kami melangkah bersama di bawah hujan, aku tahu, waktu boleh berubah, garis boleh bergeser, takdir boleh retak, tapi cinta selalu menemukan jalannya pulang. Tamat. Epilog yang tidak pernah hilang. Beberapa tahun kemudian, musim gugur kembali datang. Daun-daun berguguran pelan di halaman rumah kecil bercat putih dengan jendela kayu yang selalu terbuka setiap sore. Aku berdiri di dapur, mengaduk sup yang hampir matang. Aroma hangat memenuhi ruangan. Di ruang tengah, suara tawa terdengar. Tawa Arsen, dan tawaku. Aku tersenyum sendiri. Beberapa kenangan memang samar. Aku tidak pernah benar-benar mengingat perjalanan waktu itu. Aku tidak pernah benar-benar mengingat bagaimana aku pernah berdiri di bawah hujan dan membuat keputusan yang mengubah segalanya. Yang kuingat hanya satu hal. Aku selalu merasa seolah memilihnya dua kali. Dan entah kenapa, itu cukup. Sayang, kamu lihat cincinku. Suara Arsen terdengar dari ruang tengah. Aku keluar dari dapur. Ia berdiri di dekat sofa, memeriksa meja dengan ekspresi panik kecil. Aku tertawa pelan. Kamu pasti meletakkannya di rak buku lagi. Ia berhenti, menatapku, seolah kalimat itu menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kenapa kamu bilang lagi? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Entah kenapa kata itu keluar begitu saja. Lagi, seperti sesuatu yang pernah terjadi. Entahlah. Jawabku ringan. Mungkin karena kamu memang ceroboh. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Dan mungkin, jauh di masa yang tak lagi kuingat, senyum yang sama pernah membuatku rela berdiri di depan bahaya. Ia berjalan mendekat, memelukku dari belakang. Hangat, nyata. Terima kasih sudah memilihku, bisiknya. Jantungku bergetar. Kalimat itu terasa familiar, seperti gema yang lembut dari kehidupan lain. Aku membalikkan tubuhku dan menatapnya. Aku selalu akan memilihmu. Ia mengerutkan kening sedikit. Selalu. Aku mengangguk. Bahkan kalau waktu mencoba memisahkan kita. Ia tertawa kecil. Kedengarannya dramatis. Mungkin. Aku menyentuh pipinya pelan. Kadang aku merasa kita pernah kehilangan satu sama lain. Ia terdiam. Tatapannya berubah lembut. Aku juga. Katanya pelan. Angin musim gugur masuk dari jendela yang terbuka. Daun-daun berguguran pelan di luar. Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan hujan, persimpangan jalan, lampu kendaraan, tangan yang saling menggenggam. Tapi kali ini tidak ada ketakutan. Hanya rasa syukur.
Malam itu, setelah Arsen tertidur di sampingku, aku duduk di tepi ranjang. Cahaya bulan masuk melalui tirai tipis. Aku melihat tanganku sendiri, membayangkan garis waktu yang mungkin pernah retak, membayangkan seseorang yang pernah kembali demi menyelamatkanku. Dan tiba-tiba, sebuah perasaan hangat menyelimuti dadaku. Seperti seseorang sedang tersenyum jauh di sana. Aku tidak tahu apakah waktu benar-benar pernah berubah. Aku tidak tahu apakah ada versi dunia di mana aku tidak selamat. Tapi aku tahu satu hal. Cinta tidak pernah sepenuhnya bergantung pada ingatan. Ia tinggal di keputusan, di pilihan kecil setiap hari. Di cara kita menggenggam tangan seseorang saat menyeberang jalan. Di cara kita memastikan orang yang kita cintai tidak lupa membawa payung. Aku kembali berbaring. Arsen bergerak dalam tidurnya. Lalu tanpa sadar menarikku lebih dekat. Aku tersenyum. Dan sebelum terlelap, satu pikiran terakhir muncul di benakku. Mungkin waktu memang mencoba menguji kami. Mungkin takdir pernah hampir memisahkan kami. Tapi pada akhirnya, bukan waktu yang menang. Bukan takdir yang menentukan. Melainkan pilihan. Dan kami selalu memilih satu sama lain. Sekali, dua kali, dan mungkin di setiap kehidupan yang akan datang. Selesai.